Aku ingat banget. Aku waktu itu masih kuliah S2 ya. Kemudian aku tanya ke salah dosenku. Aku tanya, kalau aku di politik gimana ya gitu. Kayaknya kan politik kayaknya aduh dirty banget. Banyak kasus-kasus yang membuat hati masyarakat terluka, gimana ya gitu. Terus dosenku bilang, nggak semuanya begitu. Dia bilang gitu. Iya, kalau di dunia model itu adalah ketika desainer tidak lagi mempercayai baju masterpiece-nya ke aku gitu ya. Itu menurut aku suatu pukulan banget gitu, karena aku merasa kok aku ditolak gitu. Adalah ketika suami saya sakit keras. Nggak tahu, ketika dia lagi sakit di rumah, aku ingin jalan-jalan aja ke pasar raya waktu itu. Nggak tahu kok out of the blue aku ngambil pashmina dan aku pakai ini gitu ya. Udah sampai sekarang begitu. Tidak mudah ketika kita melakukannya tidak dengan kesadaran penuh ya. Tapi ketika kesadaran penuh itu kita lakukan, maka segala sesuatu menjadi mudah menurut aku. Dan juga tentu karena hidayah lah gitu ya. Waktu aku show buat Jakarta Fashion Week kemarin, bajunya Ayu Dhia Andari kan, aku tadinya nggak mau muter nih. Karena ini bajunya berat, itu baju si biru itu gitu, dan pakai sepatu yang 15 cm, belum lagi pakai headpiece-nya dari Ko Hyun Jung gitu, itu kan berat banget ya. Nggak ada, aku jalan aja deh. Karena koreografernya juga bilang jalan aja gitu ya, nggak boleh tolak pinggang. Kalau koreografer nih jalan aja. Udah pas lagi di TV monitor di backstage, aku lihat gitu. Tiba-tiba ada laki nih yang pengatur lagu gitu, yang ngatur-ngatur nih. Dia bilang, "Mbak, nanti aku tunggu ya, muternya 3 kali di depan." Hah? Bilang gitu kan. Kok aku tunggu loh? Oh gitu ya, oke. Ya udah, jadi waktu jalan, oke datang muter kan. Udah alhamdulillah. Pas aku balik, udah aku kerjain ya pesan kamu ya gitu ya. Artinya balik lagi. Memang itu aku upayakan untuk aku tidak terselip dalam hal itu. Dalam arti kata tadi, merasa yang paling profesional gitu ya, atau merasa yang paling tua juga aku gak merasain. Gak mau. Karena ketika aku ngerasa gue paling tua, itu kan sebetulnya kan menggerus rasa percaya diri kita kan. Jadi ya udah, pokoknya dapat kepercayaan dapat baju ini, ya udah jalan aja. Kuncinya adalah istighfar. Tapi boleh cerita dong Kak Oki, mungkin menjadikan inspirasi juga untuk women value yang menyaksikan podcast ini. Mulai berhijrah itu inspirasinya itu sedang apa dan ketika apa, kemudian akhirnya Mbak Oki berhijrah untuk menutup aurat sampai sekarang. Tidak mudah ketika kita melakukannya tidak dengan kesadaran penuh ya. Tapi ketika kesadaran penuh itu kita lakukan, maka segala sesuatu menjadi mudah menurut aku. Dan juga tentu karena hidayah lah gitu ya. Tapi kan hidayah nggak dapat kita lagi disko kan, nggak juga ya. Hidayah tentu dapat kalau kita memang berada di lingkungan yang bisa memberikan hidayah itu. Aku itu terinspirasi pertama kali bahwa dengan kerudung itu bisa tetap cantik dan bagus itu dari Inneke Koesherawati. Gitu ya. Ini itu juga pernah belajar di Oki Modeling gitu. Bahkan kemarin aku ketemu dia gitu, satu panggung sama-sama. Aku lihat gitu. IG-nya Kak Oki. Udah sama. Semalam pun ketemu Ina juga. Jadi itu, ternyata berkerudung itu tetap kelihatan bisa cantik kok, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika suami saya sakit keras. Jadi waktu itu Mas Nono almarhum sakit keras, yang kemudian harus pergi ke Beijing untuk transplant hati gitu. Nggak tahu, ketika dia lagi sakit di rumah, aku ingin jalan-jalan aja ke pasar raya waktu itu. Nggak tahu kok out of the blue aku ngambil pashmina dan aku pakai ini gitu ya. Udah sampai sekarang begitu. Tapi kalau misalnya ditanya, emang itu benar-benar out of the blue, tiba-tiba aja kalau pakai kerudung? Enggak juga menurut aku. Ada histori apa tuh? Ada pencarian memang yang menurut aku yang terakumulasi sehingga alam bawah sadarku kemudian udah deh ambil pashmina itu. Iya mungkin karena Mas Nono sakit keras waktu itu, dan Quinta juga waktu itu baru berusia 8 bulan gitu ya. Jadi mungkin ya ingin semakin mendekatkan diri saja lah sama yang memiliki kehidupan ini gitu. Ya udah terus pakai, ya udah sampai sekarang deh. Alhamdulillah gitu. Dan masih terlihat
fashionable dong ya Kak Oki ya. Gimana tuh untuk dengan busana apapun kita gunakan gitu loh kan, itu kita tetap terlihat oke. Kalau menurut aku sih gimana mindset kita ya, ya. Santi juga dengan gayanya gitu ya, dengan seperti ini, dengan anting-anting gedenya. Selama kita masih percaya diri dan kita nyaman dengan diri kita sendiri, maka apapun yang kita pakai insya Allah pasti akan terlihat bagus gitu. Makanya jangan menjadi orang lain gitu ya. Makanya ATM lah, amati, tiru, dan modifikasi gitu ya. Jadi dalam hal pakaian juga gitu. Karena menurut aku di dunia ini tidak ada orang yang mempunyai gaya 100% gaya dia, enggak. Pasti mungkin cara megang gelasnya ngikutin siapa, cara dia duduk ngikutin siapa, make upnya ngikutin siapa, yang kemudian lama-lama menjadi dirinya gitu. Jadi ya sekali lagi, selama kita pede, nyaman dengan diri kita, dan kalau aku itu memang selalu berusaha untuk ngikutin tren sih. Tapi kita nggak ngikutin tren head to toe gitu, enggak ya. Misalnya trennya sekarang let's say lagi warna cerah gitu. Ya mungkin bisa ngambil blazernya aja. Sekarang misalnya trennya pleats skirt misalnya, ini dia pakai pleatsnya roknya aja kayak gitu. Jadi detailnya aja yang kita ambil gitu. Iya, jadi itu tips-tipsnya dari Kak Oki ya. Karena kalau kita lihat Kak Oki di foto, di IG, itu kayaknya kita ngelihat itu Masya Allah sempurna lah gitu ya. Walaupun kesempurnaan itu milik Allah ya Kak Oki, tapi kita ngelihatnya kok pantas gitu. Jadi itu yang penting kita nyaman dengan diri kita sendiri. Iya. Dan kita menjadi diri kita sendiri ya Kak. Iya. Jadi diri sendiri, dan itu kita lihat aja gitu siapa yang kira-kira saya suka gitu. Misalnya ini kayak keren nih. Hari ini mau kayak gini. Cuman mungkin dia bedain gayanya ataunya. Gitu kita jadi inspirasi lah. Balik lagi ke Kak Okinya nih. Tadi kan kita sempat ngobrol ya, Kak Oki masih dipercaya oleh desainer yang saat ini sedang tren menggunakan bajunya gitu loh ya, yang berat itu. Dan tadi sebelum kita podcast saya bilang sama Kak Oki, saya selalu ingat gaya Kak Oki ya. Tangan merentangkan ke kiri, membusungkan dada, berputar. Itu auranya tumbuh. Ya, itu pertama ingin kita tanyakan, itu kenapa auranya bisa tumbuh. Yang berikutnya, di usia yang sudah tidak muda lagi, kaki-kakinya Kak Oki masih kuat. Enggak juga. Dengan high heelsnya gitu loh ya. Boleh dong tips kesehatan tuh seperti apa? Masih cantik, masih apa namanya? Dandanan, enggak males dandan dan lain-lain. Itu tipsnya apa sih Kak? Kalau misalnya kaki sebenarnya juga nggak kuat-kuat amat lah. Apalagi aku takut sama tangga. Jadi kalau show itu ada tangga, aduh mati nih tangga nih gitu kan. Karena ya itulah nggak bisa dipungkiri kalau kita masih muda kan tangga tuh cocok. Tapi kalau udah gini takut jatuh kan gitu ya. Itu jadi kalau soal kaki nggak bisa dipungkiri lah gitu ya. Tapi menurut aku itu bisa diatasi dengan kalau kita misalnya rajin treadmill. Kita masih rajin treadmill? Ya. Sehari udah sebulan ini aku lagi treadmill. Sehari atau seminggu atau yang sehari 30 menit ya biasanya gitu ya. Treadmill misalnya, dan aku tuh nggak suka pakai flat shoes ya. Karena sudah terbiasa pakai high heel ya Kak? Paling nggak ya 4 cm lah gitu ya. Kemudian ya latihan dulu sebelum muncul, itu secara fisik ya. Kalau misalnya tadi Santi bilang bagaimana semuter gitu, biasanya sebelum tampil aku akan cari di backstage, aku akan cari tempat yang agak lowong gitu, kemudian aku akan coba latihan muter dulu. Tapi yang menurut aku yang penting kalau kita tampil itu sekali lagi mindset kita, bahwa ketika tampil ya dalam diri kita ini bahwa aku bagus, aku keren, ini juga jangan terlalu begini. Karena kan kita bawa baju ya. Jadi baju yang kita pakai itu juga harus terlihat glam, harus terlihat megah. Maka bahasa tubuh kita juga harus megah. Nggak mungkin kita ingin menciptakan ilusi optikal yang megah, tapi kalau kita jalan cuma lurus aja. Maka untuk supaya megah mau nggak ini harus ke buka. Supaya kita megah mau nggak mau kepala harus agak sombong sedikit. Makanya saya selalu bilang ke murid-murid saya yang akan meneruskan berprofesi sebagai model, karena di Oki Wala itu kan nggak semuanya jadi model ya, paling nggak buat self empower mereka masing-masing. Itu di atas panggung kamu harus sombong bahwa dunia milik kamu. Saya dipercaya untuk pakai baju ini gitu ya. Jadi ya I'm the queen gitu, gue bagus gitu ya. Tapi di bawah panggung kamu nggak boleh sombong gitu. Karena kalau di atas panggung di atas panggung kita terlalu
meh baik, nggak akan ada orangnya, nggak akan ada wibawanya gitu. Jadi itu innernya Kak Oki itu di situ ya. Luar biasa sekali, kita udah dapat nih rahasianya ya. Kita udah ngobrolin mengenai masalah modeling Kak Oki. Sekarang kita ngobrolin masalah politik ya. Kak Oki kan kemudian terjun ya ke dunia politik. Itu awal ceritanya itu sampai tertarik ke dunia politik itu gimana sih Kak? Iya itu lucu. Aku tuh nggak pernah berorganisasi waktu masih muda, nggak suka organisasi dan nggak pernah berorganisasi. Kan bicara mengenai politik itu kan sebenarnya juga organisasi gitu ya. Jadi saat itu Partai Persatuan Pembangunan ingin mengikuti undang-undang mengenai pemilu, bahwa di dalam calegnya itu 30% harus ada caleg perempuan. Maka saat itu banyaklah beberapa partai nyari nih perempuan-perempuan mana yang kira-kira mempunyai potensi untuk jadi gitu. Saat itu ada 3 partai yang mendekati ke aku, San. Tapi yang pertama kali itu adalah P3. Jadi ketika aku didekati oleh P3, aku juga ragu-ragu gitu. Aku ingat banget, aku waktu itu masih kuliah S2 ya. Kemudian aku tanya ke salah dosenku. Aku tanya, kalau aku di politik gimana ya gitu. Kayaknya kan politik kayaknya aduh dirty banget, banyak kasus-kasus yang membuat hati masyarakat terluka, gimana ya gitu. Terus dosenku bilang, nggak semuanya begitu, dia bilang gitu. Dan justru kalau misalnya kamu berpolitik, kamu bisa merubah perilaku dengan membuat undang-undang gitu kan. Oh gitu ya, iya udah itu satu. Aku udah oke, artinya nggak apa-apa juga aku coba gitu. Yang kedua, waktu ketum P3 saat itu yaitu Pak Sudada Ma'ali minta kepada aku, terus dia bilang gini, aku waktu itu sudah mulai seminar-seminar ya. Kalau Oki seminar itu yang terpengaruh untuk melakukan perubahan adalah mereka yang dengar saat itu. Tapi kalau misalnya Oki di politik, Oki membuat undang-undang, maka yang akan terpengaruh dan terkena dampaknya itu adalah secara nasional. Aku langsung ingat kata almarhum ayah saya, orang yang paling baik adalah kalau dia bermanfaat buat banyak orang. Nah jadi ketika Pak SDA mengatakan bahwa ketika bikin undang-undang maka yang akan terkena dampak itu banyak orang, oke deh Pak, aku coba ya, itu aja. Udah sejak itu ya udah. Iya. Tapi kan kalau di dunia model itu kan dunia yang istilahnya menyala gitu loh ya. Nah kemudian masuk ke dunia politik kan, oke harus belusukan lah istilahnya, ke dapil, ke tempat-tempat yang dalam tanda kutip masyarakat bawah. Itu gimana Mbak bisa menyesuaikan masuk ke dalam dunia seperti itu? Iya, buat aku alhamdulillah nggak ada masalah ketika harus belusukan seperti itu, karena tadi aku juga berangkat dari keluarga yang sederhana, bukan keluarga yang hebat gitu. Jadi kemudian untuk belusukan nggak ada masalah. Karena ketika aku SMA pun rumah orang tua tuh kena banjir sampai seatap gitu ya. Sehingga kemudian aku tuh jamuran kakinya tuh gara-gara pakai baju sekolah yang kena banjir, nyari kemana orang keluarga gue kagak ada gitu ya. Ternyata ngungsi. Artinya berada di suasana dan lingkungan seperti itu buat aku bukan sesuatu yang baru gitu. Jadi nggak apa-apa juga gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini sebenarnya masalah etos kerja sih. Waktu itu aku bilang ke KD, Krisdayanti. Aku bilang bahwa KD waktu di satu TV swasta beberapa caleg-caleg gitu. Terus aku bilang bahwa KD ini dengan etos kerjanya yang selalu dia berikan ketika dia menjadi diva di dunia musik, kalau etos dan elan kerjanya seperti itu, dia lakukan di ranah politik bisa jadi. Dan benar dia jadi saat itu kan, karena memang ya etos kerjanya itu yang kemudian mau turun, kemudian juga semangatnya. Karena kan prinsip sukses menurut aku dimanapun sama aja sih ya. Komitmen, kerja keras, fokus, kemudian tidak takut capek gitu ya. Aku rasa dimanapun sama aja sih San. Tadi kalau kita udah ngobrol-ngobrol sama Kak Oki tentang bagaimana pencapaian segala sesuatu yang kemudian bisa membuat sukses, baik di dunia model ataupun di dunia politik, yang namanya hidup kan pasti kita punya sesuatu pengalaman yang menurut kita itu sulit dan menurut kita juga agak membekas gitu loh. Kak Oki punya nggak pengalaman di dunia model yang membekas gitu loh? Tapi itu menjadi pemicu kita gitu. Begitu juga di dunia politik. Iya, kalau di dunia model itu adalah ketika desainer tidak lagi mempercayai baju masterpiece-nya ke saya, ke aku gitu ya.
itu menurut aku suatu pukulan banget gitu, karena aku merasa kok aku ditolak gitu. Jadi waktu itu kan pokok setiap penutup show pasti aku tuh, hampir semua desainer lah, name it ya, Ramli, Iwan Tirta, semua. Sampai suatu saat ada seorang desainer yang nggak pakai aku. Di situ pas aku lihat daftar keluarnya kan, kita kan latihan gitu ya, kita lihat urutan keluarnya, aku bukan aku yang pakai ya. Di situ tuh males show, ngapain gue ikut show, pokoknya nggak enak banget gitu. Tapi kan ya harus show juga gitu ya. Terus nah saat itu Mas Firman, suami saya waktu itu bilang, udah nggak apa-apa, kamu masih bagus kok sebenarnya, jalannya kamu juga masih oke, cuman mungkin ya sang desainer ataupun pelaku fashion mungkin pengen wajah baru aja gitu. Nah itu justru memacu aku untuk kemudian fokus dan belajar pada aku sebagai narsum di seminar. Karena setelah kejadian itu, maka kalau yang dilalah Allah ngatur rencananya Allah tuh ya San ya. Kok sejak itu orang banyak minta aku sebagai pembicara. Nah udah aku kemudian jadinya fokus di situ sampai temanku bilang OA, manggilnya OA, oke Sukawati. OA ini kan macan seminar karena waktu itu aku keliling Indonesia tuh banyak banget seminar-seminar itu gitu ya. Itu salah satunya ya. Tapi yang juga membuat aku pernah punya pengalaman di modeling luar biasa adalah ketika aku show pakai baju Mas Iwan Tirta di Houston, Dallas, aku ingat banget. Bajunya putih, pakai mahkota Bali, Prada Bali yang emas, bajunya putih gitu, pakai jubahnya tuh 3 meter ke belakang. Wow. Dan aku jalan waktu itu pakai lagunya Mas Guru, Putih-Putih Melati. Itu begitu aku keluar, aku jalan sampai aku masuk, itu semuanya standing ovation. Masya Allah. Masya Allah. Itu benar-benar pengalamanku yang menurut aku kayaknya model sampai berdiri orang gitu ya, itu kan bukan yang biasa gitu dan ya. apresiasi internasional lagi ya Kak ya. Betul. Nah kalau yang politik, ya yang menyedihkan atau membuat ya kok gini ya, kalau nyalek nggak jadi ya. Gitu. Ya karena kan kita dikatakan udah bertempur, kita sudah sekuat tenaga, kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, ya nggak jadi juga. Itu mungkin sesuatu situasi yang memang kita harus bisa mengatasinya dengan baik dan benar. Kekecewaan pasti ada. Tapi kemudian kalau kita kembalikan bahwa yang terbaik pasti Allah yang menentukan gitu, insya Allah itu bisa kita lalui dengan baik gitu. Jadi apapun itu tetap kita harus mempunyai kekuatan, kemudian kita beralih kemana yang itu memang menjadi acuan kita untuk selanjutnya ya Kak ya. Iya dan ya itu mungkin memang saat ini Tuhan menugaskan saya di dunia modeling, di dunia self empowerment, bagaimana memikirkan supaya murid-murid saya ini bisa graduation nanti. Itu kali berapa murid sekarang sih Kak? Nanti kita akan graduation itu kurang lebih 70 gitu, tanggal 70 banyak juga ya, 21 Desember. Tapi yang lagi running juga masih ada. Ini kan yang udah lulus gitu ibaratnya ya. 21 Desember nanti insya Allah. Dan jadi melebar nih. Untuk anak-anak yang muda menjadi model itu yang mereka butuhkan apa sih Kak? Kalau mau jadi model itu sama seperti profesi lainnya, tentu ada kriteria. Kalau untuk runway models itu kayaknya sekarang desainer mintanya tuh kalau perempuan minimal 172 ya tingginya ya, dan tentu harus slim, harus kurus, nggak bisa gemuk gitu. Kemudian kalau untuk foto model itu lebih ringan kriterianya. Siapapun bisa, bayi kayak dengan segala usia kayak dengan segala body shape itu boleh aja. Karena untuk jadi foto model itu kan nggak harus catwalk gitu ya. Jadi untuk difoto baby, megang susu bayi atau megang kopi atau megang makanan, itu bisa lebih luas itu untuk kriterianya gitu. Nah, untuk dunia politik Kak Oki, bagaimana Kak Oki melihat dunia politik sekarang? Dengan Kak Oki kan masih sebagai politisi di salah satu partai besar di Indonesia. Kak Oki bagaimana melihat perpolitikan Indonesia saat ini? Iya, saya melihat bahwa memang posisi-posisi yang krusial itu masih dikuasai oleh pria gitu ya. Posisi-posisi yang strategis itu masih dikuasai oleh pria. Itu yang saya lihat pertama. Yang kedua, bahwa memang politik itu sebetulnya bisa menjadi alat kita untuk kita berbuat bagi bangsa dan negara. Hanya saja kadang-kadang
mereka-mereka yang sudah diberikan privilege untuk bisa melakukan hal itu, mereka melakukannya tidak maksimal. Misalnya, mohon maaf, misalnya anggota DPR katakanlah, anggota DPR itu sebenarnya kan harus bicara, gitu ya. Untuk dia bisa bicara, maka dia harus menguasai komisi di mana dia berada, gitu. Dan menurut saya politisi yang berhasil itu kalau dia bisa menjadi media darling, artinya dia banyak dipanggil oleh media-media, entah TV atau portal ataupun apapun, diminta pendapatnya. Nah, untuk itu, maka ketika dia melakukan raker atau RDP di ruang sidang, dia harus bisa memberikan atau menyoroti hal-hal yang memang membuat para media ini itu jadinya ini orang keren pendapatnya gitu. Which is itu sebenarnya bukan pendapat dia mungkin. Itu ada bagaimana tenaga ahli itu memberikan feeding kepada dia gitu kan. Ya kayak saya deh. Saya kan nggak pernah berorganisasi, nggak tahu masalah kesehatan masyarakat, nggak tahu masalah stunting waktu itu, nggak tahu mengenai masalah puskesmas waktu itu. Tapi karena tenaga ahli saya ini kemudian memfeeding saya, dan sebelum kita turun ke ruang rapat, biasanya saya diskusi sama tenaga ahli saya, yang saya nggak paham, saya tanya gitu. Sehingga ketika bicara nggak baca, ketika bicara kita paham gitu. Dan ketika kita paham, maka yang kita sampaikan itu kan pasti dari hati, karena kita tahu nggak cuma hafalan. Dan ketika kita menyampaikan dari hati, sehingga ketika eksekutif itu kemudian menjawab, kita bisa nanya lagi karena kita paham. Sehingga media ngelihat bahwa emang dia paham, sehingga dia menjadi media darling. Jadi intinya menurut aku kalau kita berbicara mengenai politik, aku ngelihatnya dari sudut perempuan ya, rasanya memang posisi-posisi strategis itu masih dikuasai oleh pria begitu. Meskipun sekarang sudah mulai banyak posisi-posisi yang ya lumayan baik lah ditempati oleh wanita, misalnya jadi ketua komisi, misalnya itu kan juga banyak yang perempuan, atau katakanlah misalnya sekarang juga menteri atau wamen sekarang juga sudah banyak yang perempuan. Tapi kalau dikaitkan dengan politisi itu sendiri yang berada di institusi politik begitu, di mana apa yang kita sampaikan itu ada sesuatu untuk masyarakat gitu, menurut aku itu yang memang perempuannya dan juga prianya yang memang harus lebih bicara lagi gitu, supaya ada kontrol di situ ya. Banyak sekali cerita-cerita dari Kak Oki, mulai dari modeling, mulai dari politisi. Saya yakin sekali bisa memberikan inspirasi untuk perempuan-perempuan yang mendengarkan siaran podcast ini, karena perempuan itu bernilai. Terakhir Kak Oki, apa perempuan bernilai menurut Kak Oki? Menurut aku perempuan yang bernilai itu kalau dia bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi, dia bisa bermanfaat buat lebih banyak orang lagi, dan dia tahu kekuatan maupun kelemahannya. Let's say, bagi Anda laki-laki kalau mempunyai pasangan yang ibu rumah tangga, yang bisa mengatur semua masalah rumah tangga yang baik, dengan gaji Anda, dia bisa mengatur demikian bagusnya. Kemudian anak-anak Anda juga bisa berhasil dengan sukses, maka jangan harapkan dia untuk cari uang. Adapun bagi Anda pria mungkin yang bisa atau mempunyai pasangan wanita karir begitu, yang kemudian dia bisa mempunyai pendapatan juga bagus, karirnya juga bagus, jangan harapkan dia untuk bisa total di rumah tangga gitu. Atau katakanlah bagi Anda pria yang mempunyai perempuan yang begitu hebatnya, semua bisa mengerjakan segala sesuatunya gitu, juga jangan harapkan kalau misalnya dia kemudian menjadi perempuan yang lemah-lemah atau dia bisa berdiri di atas sendiri. Artinya setiap perempuan dimanapun posisinya itu pasti mempunyai kecantikannya masing-masing begitu, insya Allah. Terima kasih sekali Kak Oki. Demikian Women Value, sampai jumpa dalam podcast berikutnya. Thank you.